menyembahmu di sini. Dengan iman kami percaya Tuhan, ku percayakan diriku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, yes. Ku nyanyi haleluya, amin Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan dengan iman dalam hidupmu, Bapak Ibu saudara, di hidupku. Haleluya. Kami menyembahmu. Mari kita sama-sama berdiri, datang ke hadirat-Nya dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan Kau ada selalu untuk kami. Ada bagiku, yes. Biar iblis dengar, katakan tak usah, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ajaib perkasa kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan dengan iman, di hidupku. Oh, haleluya, haleluya, kau perkasa Tuhan. Oh, mari sembah Dia, haleluya. Kau dahsyat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Gloria. Mari sama-sama raungan satukan hati kita membawa pujian bagi Tuhan. Ya Allah yang dahsyat ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara dan nyanyikan dengan kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Sama-sama bertangan. Dengan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan,
Bagi Allah Tuhan yang baik, amin. Dahsyat. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya, Gloria. Buka mata hati kami Tuhan, biar kami bisa memandang Kau dan memandang kemuliaan-Mu, serta memandang rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, yes, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang. Buka mata hatiku Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan di tata kemuliaan-Mu. Rasakanlah kuasa-Mu, sembah kudus, kudus,
kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang-Mu. Sangikan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang-Mu. Kudus, kudus, kudus. Mari sembah Dia. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang-Mu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang Sing kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Yes. Kudus, kudus, kudus. Ku memandang kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandang Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu. Ku memandang, biar ku memandang-Mu. Ku memandang-Mu. Ku memandang-Mu. Biar ku memandang-Mu. Ku memandang-Mu. Biar ku memandang-Mu. Haleluya, haleluya. Biar mata kami selalu memandang Engkau Tuhan. Dunia bisa berubah, manusia bisa berubah. Tetapi Engkau, Allah kami, Bapa kami, tidak pernah berubah Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami pagi hari ini. Penuhi kami, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Mari Arona.
sebagai doamu semua. Amin, amin. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan kekuatan di jiwaku. Haleluya. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Katakan pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kau yang sedang berdoa, jangan letih lesu dan tetap berdoa. Amin, amin. Jadikan kehendakmu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk
Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa keadaan kita sekalian dalam keadaan yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, penuh dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Keadaan kita baik-baik saja, jiwa kita baik-baik saja, dan kiranya Tuhan terus bekerja dengan cara yang ajaib dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tanpa terasa, saudara, atau terasa sekali ya, kita sudah masuk di bulan ke-6 di tahun 2022. Saya percaya Tuhan yang akan juga menyertai di sepanjang setengah sisa tahun ini bagi saya dan saudara. Dan di bulan Juni ini merupakan bulan keluarga. Kita akan banyak berbicara, dipulihkan, Tuhan menjamah kita bagi keluarga. Entah kita sudah menikah atau belum menikah, atau kita masih anak muda, maka kita pasti merupakan salah satu hal yang penting, yaitu kita menjadi bagian dari satu keluarga. Atau mungkin kita hidup sendiri, tetap kita juga ada keluarga-keluarga yang bersama-sama dengan kita, entah itu keluarga dekat atau keluarga jauh. Dan keluarga juga yang penting itu adalah keluarga rohani. Jadi tema keluarga ini jadi untuk keluarga jasmani, tapi juga kiranya ini menjadi bekal untuk kita ada di dalam sebuah komunitas keluarga rohani. Saya memberi judul dasar yang teguh bagi keluarga. Saya yakin bahwa setiap bangunan, saudara, kalau kita ingat, maka bukan kehebatan desain di luar dari sebuah bangunan yang kuat, yang hebat, tetapi sebuah bangunan ditentukan awal, yaitu dengan pondasi, dengan dasar. Bangunan itu bisa semakin tinggi jika pondasi ke dalamnya itu semakin kuat. Oleh sebab itu kita tahu kalau mereka yang biasa di dalam kontraktor atau konstruksi bangunan, maka semakin tinggi, semakin megah sebuah bangunan atau gedung, maka dibutuhkan kekuatan dan teknik khusus untuk ada membangun pondasinya yang tidak kelihatan. Justru apa yang tidak kelihatan itu menentukan apa yang kelihatan. Nah sama saudara, bagi keluarga kita tahu bahwa kita mengerti bahwa keluarga membutuhkan dasar yang teguh bagi kelangsungan, bagi keberhasilan sebuah keluarga. Membutuhkan pondasi yang kuat, pondasi yang tepat dan benar untuk sebuah keluarga. Saya mengawali dengan pertanyaan, perenungan saudara. Mari kita renungkan apa bedanya pertumbuhan seorang manusia dengan makhluk hidup lainnya. Apa beda pertumbuhan seorang pribadi, seorang manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh saya mengambil hewan saudara ya, makhluk hidup yang lain itu hewan. Nah kalau kita lihat saudara, proses kelahiran dan kemudian pertumbuhan seekor hewan, saudara, saya tidak mengatakan manusia sama dengan hewan, tapi sebagai contoh, sebagai analogi berpikir kita untuk membuka wawasan kita. Proses yang cepat secara naluri dari kelahiran sampai anak, kalau di gambar itu sudah perhatikan ada seekor kuda dengan anaknya dan seekor jerapah dengan anaknya. Maka ada beberapa ciri dari pertumbuhan, dari kelahiran sampai kemudian dewasa dari seekor binatang. Yang pertama, saudara, hanya butuh waktu beberapa saat untuk bergerak normal. Ya, seekor kuda atau seekor anak jerapah, mereka hanya butuh waktu beberapa saat begitu, berapa jam begitu, untuk dikeringkan bulunya oleh induknya, oleh situasi lingkungannya. Dan kemudian mereka mulai bisa berdiri dan bahkan mulai bisa jalan dan berlari. Hanya butuh waktu beberapa saat untuk bergerak normal. Yang kedua, cirinya berdasarkan pertumbuhan alamiah induk dan kawanannya. Mereka bertumbuh itu ya alamiah, ya naluriah begitu. Mereka ada bersama induknya dan ada di kawanannya, jadilah mereka seperti itu. Jadi mereka secara naluri itu bertumbuh seperti itu. Yang ketiga, jarang ditemukan perilaku yang berubah mengikuti lingkungan atau hewan yang lain. Contoh, seekor kuda kemudian berubah menjadi tingkah lakunya atau perilakunya, makanannya berubah menjadi ayam karena di sekitarnya banyak ayam. Tidak saudara, tetapi jarang ditemukan perilaku si anak hewan tersebut yang berubah mengikuti lingkungan atau hewan yang lainnya. Betul? Kita jelas makhluk Tuhan yang diciptakan mulia.
dengan beberapa ciri yang saya sampaikan. Berbeda, mereka langsung secara naluriah, secara biologisnya itu langsung seperti itu. Ya, jadi mereka hanya butuh beberapa saat untuk bergerak normal. Mereka hanya bertumbuh berdasarkan pertumbuhan alamiah induk dan kawannya, dan jarang ditemukan perilaku yang berubah mengikuti lingkungan atau hewan lain yang berbeda jenis. Yang seperti saya katakan tadi. Nah, apa bedanya, saudara? Mari kita renungkan, kenapa kita manusia itu berbeda? Ya, pada manusia yang pertama butuh proses, katakan sama-sama butuh proses, betul? Ibu-ibu yang melahirkan mulai dari hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan itu maka ciri dari manusia pada proses pertumbuhannya yang pertama butuh proses. Bertahap dan pembiasaan. Ada tahapan tumbuh kembang seorang pribadi dari anak menuju ke dewasa. Sebagai contoh, tidak bisa langsung berjalan. Butuh waktu, butuh latihan, butuh ditemani untuk mereka seorang anak bisa jalan. Ada yang jalan usia 9 bulan sudah bisa jalan, bahkan ada yang 1 tahun sudah bisa jalan, ada yang umur 1 tahun sudah cerewet, ada yang umur 2 tahun. Papa dan mamahnya bergumul karena anaknya belum bisa bicara dan kemudian perlu yang kedua yaitu pembiasaan. Apa itu pembiasaan? Sesuatu yang dikerjakan berulang. Dan itu yang akan menumbuh kembangkan seorang pribadi. Butuh proses apa saudara? Diajari dan belajar. Jadi cara bertumbuh itu diajari dan belajar. Kita belajar pada waktu kita diajarin, kita juga belajar pada waktu kita mengajar. Ya, jadi proses bertahap dan pembiasaan juga proses karena perlu diajar dan perlu belajar untuk bertumbuh. Yang kedua, pada manusia proses perkembangannya butuh orang lain secara intens, secara kontinu, secara tetap, secara normal seperti itu. Saudara, anak-anak, sekalipun anak-anak sebatang kara pasti membutuhkan lingkungan, membutuhkan orang lain. Untuk apa yang pertama? Jangka waktu pertumbuhan. Pada waktu bertumbuh itu perlu jangka waktu, butuh orang lain pada waktu pertumbuhannya dan juga butuh bantuan. Tidak ada bayi yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu proses pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Butuh orang lain dalam hal apa? Melihat dan mencontoh. Seorang anak berkembang, tumbuh dengan melihat dan mencontoh. Sebagai contoh yang simpel, seorang anak bertumbuh suka sayur karena melihat dan mencontoh orang tuanya. Tetapi jika kemudian dia berkembang di lingkungan dekatnya selain orang tuanya tidak suka makan sayur contohnya, tapi lebih suka makanan jenis yang lain, dia bisa berhubungan dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Berbeda dengan yang hewan yang tadi saya jelaskan. Jarang sekali ada hewan yang karena di sekelilingnya banyak ayam, kuda menjadi ayam. Tidak, saudara. Itu yang membedakan kemuliaan seorang manusia. Butuh orang lain karena mereka melihat, pertumbuhan itu perlu proses melihat dan mencontoh. Yang ketiga pada banyak sisi, saudara. Tapi kita 3 hal ini. Butuh apa? Lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh besar. Ya, jadi terpengaruh sangat besar dengan yang dekat. Hati-hati pada waktu kita membesarkan seorang anak, menumbuhkan seorang pribadi, maka lingkungan yang terdekatnya memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan perubahan ekstrim bisa terjadi karena lingkungan pertumbuhan seorang manusia. Dia bisa memiliki orang tua jasmani atau orang tua yang membesarkan dia, tetapi karena yang di dekatnya, di lingkungannya adalah orang-orang yang berbeda mungkin, yang untuk dicontoh, diteladani, maka ada perubahan ekstrim yang bisa terjadi. Jadi pada pertumbuhan manusia, lingkungan sangat menentukan. Mari kita buka di 1 Timotius 3 ayat 15 yang menjadi ayat tema kita. Dasar, pondasi utama keluarga Allah. Saya berdoa ini juga menjadi prinsip yang kita terapkan di dalam keluarga rohani, komunitas gereja lokal juga. 1 Timotius 3 ayat 15, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dikatakan bahwa
kehidupan keluarga Allah memiliki 3 hal penting. Ya, yang pertama, keluarga adalah jemaat Allah. Katakan sama-sama jemaat Allah. Seringkali kita sadar betul bahwa keluarga yang kuat menghasilkan gereja yang kuat. Keluarga yang kuat menghasilkan negara atau bangsa yang kuat. Nah, Alkitab katakan keluarga itu adalah jemaat Allah. Ternyata keluarga itu bukan pribadi sembarangan yang kita perlakukan asal-asalan. Kesedihan dan keprihatinan kita adalah dalam keluarga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan seringkali ini tidak terjadi. Kenapa saudara? Kita perlu menanamkan dalam pikiran kita bahwa keluarga kita itu adalah jemaat Allah. Keberhasilan kita di pelayanan itu harus diawali dari keberhasilan kita ada sebagai jemaat Allah di dalam keluarga. Kita tidak memperlakukan sembarangan, kita tidak membesarkan anak secara asal-asalan. Karena kita ini adalah jemaat Allah. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang kedua, prinsip yang kedua, keluarga adalah tiang penopang. Katakan sama-sama, tiang penopang. Yes. Tiang penopang maksudnya adalah menjadi inti kekuatan di segala area kehidupan. Mau area gereja, komunitas rohani, mau area pergaulan, mau area pekerjaan dan profesi. Maka keluarga itu adalah tiang penopang. Keluarga menjadi inti kekuatan di setiap area kehidupan. Kalau kita mau keberhasilan di dalam pekerjaan kita, salah satu contoh profesi, sebuah kantor, sebuah bisnis, maka pengaruh keluarga di setiap orang di area bisnis itu penting sekali. Kenapa ada orang-orang di pekerjaan, di pergaulan, di lingkungan bermasalah, saudara? Karena memang asal mula di dalam keluarga itu menjadi tiang penopang pada waktu seseorang itu berkarya, berprofesi. Apapun profesinya, baik di dunia rohani maupun di dunia sekuler. Karena rohani dan sekuler di dalam perjanjian baru itu sudah tidak ada pemisahan sebenarnya. Yang ketiga, keluarga adalah apa? Dasar kebenaran, pondasi kebenaran. Di dalam keluarga merupakan tempat awal kehidupan iman. Di minggu berikutnya nanti saya akan lebih banyak bicara hal-hal praktis tentang keluarga, tentang parenting, tentang seorang anak. Tapi di kesempatan yang pertama ini, saya rindu kita sama-sama belajar tentang pondasi kebenaran itu, saudara. Kehidupan iman orang yang dewasa itu dihasilkan dari sejak dia masih muda di keluarga. Ada keluarga-keluarga yang mengembangkan, saya namakan budaya saleh, budaya sadar Tuhan. Katakan sama-sama, budaya sadar Tuhan. Ya. Lewat hal-hal kecil, bukan kita menjadi spooky, menjadi orang yang kaku. Kehidupan iman dibangun sejak anak-anak di keluarga. Apakah kita sungguh-sungguh serius memikirkan iman anak-anak kita, lebih dari kita serius memikirkan jodoh anak kita, pendidikan anak kita? Saya nggak katakan itu nggak penting, tetapi dasar iman itu dimulai dari keluarga. Dasar kebenaran, apalagi saudara, nilai hidup itu dilatih sejak di keluarga. Nilai-nilai hidup, menghargai, mengasihi orang lain, menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri, itu dibangun dari nilai hidup dalam keluarga. Juga dasar kebenaran di dalam tujuan hidup bisa ditumbuh kembangkan. Kenapa ada banyak penyimpangan perilaku, kesehatan mental yang bermasalah? Karena setiap pribadi, setiap manusia dibangun dari kehidupan keluarganya. Termasuk keluarga rohani, yaitu komunitas rohani, komunitas di gereja lokal kita semua. Nah, saya berdoa supaya keluarga kita, keluarga Arauna menjadi jemaat Allah, menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran di seluruh area dan profesi kita. Tahukah saudara bahwa keluarga itu diciptakan Tuhan sebelum dosa masuk di dalam dunia? Merupakan rancangan awal yang mulia. Mari kita buka di Kejadian 1:28. Selalu kita harus kembali kepada pola awal. Kenapa keluarga dibentuk? Oh, keluarga itu dihasilkan setelah dosa. Bukan. Keluarga ditetapkan, dihasilkan, diciptakan oleh Tuhan sebelum dosa masuk. Karena keluarga memiliki rancangan awal yang mulia. Kejadian 1:28 sudah bisa baca. Dikatakan untuk Tuhan menciptakan manusia. Dikatakan perintahnya.
Ya, rancangan Tuhan yang pertama, bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyak, multiplikasi. Ini bukan hanya bertambah banyak secara jasmani, banyak anak, banyak rezeki. Iya, saya tetap meyakini keturunan kita diberkati Tuhan. Tetapi bukan hanya seperti itu, sudah di zaman ini banyak anak, banyak yang harus dipersiapkan. Saya nggak mau katakan banyak anak, banyak repot. Amin, saudara, ibu, bapak yang ada di manapun kau berada juga bersama-sama kami ibadah. Saya berdoa supaya engkau tidak mengatakan banyak anak, banyak repot. Pasti ada keletihan, pasti ada usaha. Tapi memiliki banyak anak itu banyak yang harus dipersiapkan. Sebelum saya lanjut, catat ini baik-baik. Pundak anak-anak kita tidak dirancangkan untuk memikul beban yang dihasilkan karena keputusan orang tuanya. Saya ulang, pundak anak-anak kita tidak didesain untuk memikul beban yang terlalu berat yang diakibatkan atau dihasilkan karena keputusan orang tuanya. Saya berdoa, ini tidak ada dalam teks, dimanapun kau ada, kalau kehidupanmu sebagai seorang anak atau di dalam keluarga engkau menghadapi kesulitan, izinkan Tuhan memulihkan engkau, izinkan Tuhan menjamah engkau karena rancangan awal Tuhan terhadap keluarga itu sebelum dosa ada. Jadi bertambah banyak di situ dikatakan bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyak, maksudnya apa saudara? Memenuhi dunia kita dengan anak-anak yang serupa dan segambar dengan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, nanti di minggu berikutnya saya akan banyak sharing live ya, banyak membagikan bahwa waktu kita membesarkan anak, mari kita memiliki salah satu prinsip, yaitu kita sedang menumbuh kembangkan, membesarkan seorang anak yang akan menjadi calon suami atau calon istri seseorang nantinya. Bayangkan jika anak-anak kita tidak serupa dan segambar dengan Yesus. Kita sedang menciptakan masalah baru di pernikahannya nanti, di keluarga besan nanti, di dalam kehidupan anak-anaknya nanti. Wah, panjang saudara. Dan itu sangat merupakan persoalan yang sangat sulit, rumit, besar. Itu yang menjadi persoalan kita hari-hari ini. Yang kedua dari Kejadian 1:28 dikatakan penuhi dan taklukkan bumi. Ternyata keluarga memiliki kekuatan yang Tuhan tanam. Apa itu? Menaklukkan setiap tantangan dan kesulitan. Di keluargalah kekuatan dan ketangguhan seorang pribadi itu dipersiapkan. Bagaimana kalau keluarga saya berantakan? Termasuk rancangan Tuhan, sekalipun kau lahir dan saya lahir di keluarga yang sulit, justru itu untuk menaklukkan setiap tantangan dan kesulitan. Percaya katakan amin. Yang ketiga, rancangan awal yang mulia adalah berkuasalah. Bukan berkuasa kita sok power syndrome begitu, bukan saudara. Tapi kekuatan yang Tuhan tanam di dalam keluarga sejak awal adalah untuk membawa kemenangan dan membawa hal baik di dunia ini. Katakan membawa hal baik di dunia ini. 2, 3. Membawa hal baik di dunia ini. Percaya katakan amin. Anak-anak muda, engkau dirancang Tuhan untuk membawa hal baik di dunia ini. Baik lingkungan kita, ya, pemanasan global yang semakin merusak. Apapun itu, di dunia ini kita harus membawa hal baik, itu yang ditanam bagi setiap keluarga, itu rancangan Tuhan. Dan apa yang merusak semua itu saudara? Dosa. Dosa. Yang merusak rancangan awal yang mulia bagi Tuhan, yaitu adalah dosa. Saya mau katakan, dosa itu bukan hanya soal surga dan neraka. Berarti gak ada, bukan, saya gak katakan itu. Cerna baik-baik, mari kita renungkan. Dosa itu bukan hanya soal surga dan neraka, tapi tahukah engkau bahwa dosa selalu mengakibatkan turunnya kualitas hidup manusia. Dosa selalu mengakibatkan turunnya kualitas hidup manusia. Dosa itu enak, tapi perhatikan, saya mau katakan kenapa setiap kali ada dosa harus diselesaikan dengan pertobatan. Korban darah Yesus, hidup mengasihi Tuhan, kembali kepada rancangan awal. Karena dosa itu mengakibatkan turunnya kualitas hidup manusia. Saudara bisa sebut segala macam dosa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu selalu menurunkan kualitas hidup manusia. Yang harusnya kita memenuhi semua area kehidupan dengan keserupaan dan kesegambaran kita dengan Yesus. Harusnya kita menaklukkan setiap tantangan dan kesulitan. Harusnya kita membawa kebaikan bagi dunia ini, bagi lingkungan kita. Tetapi dosa selalu menurunkan kualitas hidup manusia. Kita gak perlu diawasi, tapi kalau engkau mau kualitas hidupmu luar biasa, selesaikan setiap dosa di kaki salib Yesus.
Tuhan masih bisa pulihkan apapun yang sudah terjadi. Nah saudara, kehilangan kehadiran Tuhan, mari baca teks di depan saudara. Kehilangan kehadiran Tuhan merupakan awal dan utama penyebab kehilangan semua hal dalam kehidupan. Keluarga yang kehilangan kehadiran Tuhan itu merupakan awal dan hal utama yang menyebabkan nantinya kehilangan demi kehilangan akan terjadi di dalam semua hal dalam area kehidupan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa supaya saat ini waktu engkau belajar bersama-sama mendengar kebenaran firman ini dan engkau berpikir ini kok kayak saya jelek pribadi. Artinya Tuhan sayang. Izinkan Tuhan memulihkan, izinkan Tuhan bekerja. Minta kembali kehadiran Tuhan dalam pribadiku dan pribadimu dan dalam pribadi keluarga jasmani dan rohani kita. Karena kehilangan kehadiran Tuhan merupakan awal dan hal utama penyebab kehilangan semua hal dalam kehidupan. Nah saudara, perbaikan sepanjang masa itu merupakan agenda sebuah keluarga. Hah, perbaikan, ya. Kapan selesainya saya dibentuk di dalam keluarga, disempurnakan. Iya sepanjang masa, sepanjang kita ada dalam keluarga. Kalau kita sudah menikah, kita punya keluarga baru lagi. Dan itu ada perbaikan sepanjang masa dalam pernikahan, dalam keluarga kita yang baru. Kenapa? Karena di dalam keluarga jasmani dan rohani juga merupakan tempat kesalahan berulang. Katakan kesalahan berulang. Ya, disinilah pentingnya kesadaran bahwa keluarga adalah tempat belajar dan sekolah kehidupan. Katakan keluarga adalah tempat belajar dan sekolah kehidupan. Di keluarga kita belajar. Di keluarga kita memiliki sekolah kehidupan. Di sekolah kita belajar ilmu, belajar ada sekolah-sekolah yang menekankan tentang karakter. Tapi keluarga, mari memiliki kesadaran bahwa keluarga adalah tempat belajar dan sekolah kehidupan. Oleh sebab itu kita perlu mengizinkan kesalahan yang seringkali berulang. Seringkali mungkin kesalahan karena kelemahan kecil atau kelemahan karena luka yang akan berulang. Kenapa kesalahannya diulang-ulang? Kenapa kesalahannya diulang-ulang? Ya itulah keluarga saudara. Sehingga kita perlu bagian yang kedua. Keluarga memiliki perbaikan sepanjang masa di tempat saudara? Tempat pengampunan yang berulang juga. Karena kesalahannya berulang, pengampunannya mesti berulang. Saudara tahukah musuh pengampunan itu bukan tidak mengampuni saja. Tapi musuh pengampunan adalah merasa diri sebagai korban dan dirugikan karena kesalahan orang lain atau keluarga, bagian keluarga kita kepada diri kita. Waktu kita merasa aku ini korban, aku ini terus dirugikan, kesalahanmu berulang, maka itu yang menghalangi pengampunan. Kalau begitu yang melakukan kesalahan enak dong? Enggak juga saudara. Disitulah kita saling belajar mengampuni secara berulang. Dimanapun kau berada dan apapun atau siapapun yang bersamamu saat ini atau engkau sedang sendirian. Kalau engkau perlu mengampuni, lakukan itu saat ini. Jadikan pengampunan sebuah gaya hidup. Tidak perlu dengan susah payah lagi pada waktu itu menjadi sebuah pembiasaan. Dan di keluarga perbaikan sepanjang masanya membawa kita kepada tempat kasih Tuhan berulang. Kasih karunia Tuhan. Kita mengenal lewat keluarga itu yang namanya kasih karunia. Mengalami dan mempraktekkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kita ini menerima apa yang kita seharusnya tidak terima. Kasih karunia bekerja lewat saudara? Kita ini gak layak, kita harusnya gak terima sesuatu dari Tuhan, tapi Tuhan memberikan. Sama di keluarga seperti itu. Mari kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. Paulus sedang berbicara ayat ini pada waktu bicara soal duri dalam daging. Saya pernah khotbah, saudara bisa cari bahannya, ya, tentang duri dalam daging. Mengapa penderitaan melanda orang benar? Ya, jadi ada satu ayat di 2 Korintus 12 ayat 9 berhubungan dengan duri dalam daging. Duri dalam daging, kalau jemaat Arona pasti ingat, itu bisa penyakit, bisa kelemahan, bisa musuh, bisa kesulitan yang terus datang berulang. Ya, nah. Muncullah ayat 9 ini, mari kita baca sama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, mari kita baca dari kata sebab itu 2-3. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di terjemahan lain dikatakan bahwa kuasa Kristus turun menaungi, itu dipakai arti katanya adalah Tuhan Yesus berkemah
tinggal, kerasan, menetap. Pada waktu apa saudara? Pada waktu ada di dalam kelemahan. Bermegah dalam kelemahan bukan berarti ya sudah kita ini jelek kelemahan kita, kejelekan kita, ya udah biarin aja kan kita mesti bukan. Nanti kita akan belajar kelemahan apa yang dimaksud. Nah, Rasul Paulus dalam hal ini adalah kelemahan yang dia tulis berdasarkan duri dalam daging. Saudara tahukah saudara dalam keluarga kita akan mengalami seperti yang Paulus alami dalam versi yang berbeda. Oleh sebab itu dalam terjemahan NLT dikatakan, kuasaku bekerja yang terbaik, my power works best in weaknesses. Justru kuasa Tuhan itu bekerja yang terbaik nih justru di dalam kelemahan. Kasih karunia-Nya bekerja, bukankah pasangan kita, anak kita, anggota keluarga kita penuh dengan kelemahan? Saya pun penuh kelemahan. Saya tidak malu mengatakan saya ada hari ini karena ada jemaat yang penuh kasih karunia, menerima, memaafkan, berulang. Amin, saudara. Kiranya ini menyembuhkan kita sekalian. Nah, kelemahan yang dimaksud bukan kesengajaan. Nah, perhatikan. Dalam keluarga ada anggota keluarga atau katakanlah itu pasangan, anak yang melakukan apa? Bukan kelemahan. Jadi kelemahan yang dimaksud bukan kesengajaan berbuat dosa. Kelemahan yang dimaksud bukan kesengajaan karakter yang buruk. Kalau itu bukan dosa dan itu bukan karakter yang buruk, contoh kemarahan, iri hati, ya ingin menguasai, nah itu karakter yang buruk saudara. Tapi kelemahan yang dimaksud di situ adalah kelemahan yang merupakan bagian dari apa? Seseorang itu memiliki kesulitan, kekurangan dan area yang, perhatikan dicatat, dipahami dan ditolong untuk pulih. Jadi ada sesuatu, apa itu? Kesulitan, kekurangan yang dihasilkan karena masa lalu atau karena memang pembawaan, kan ada orang punya temperamen seperti itu saudara, atau sifat ya. Jadi kelemahan merupakan bagian dari kesulitan, kekurangan dan area yang perlu dipahami dan ditolong untuk pulih. Nah, tapi ada kelemahan juga yang perlu apa saudara? Diterima dengan rela dan bahagia. Katakan rela dan bahagia. Sekali lagi, rela dan bahagia. Apakah saya dan saudara rela dan bahagia menerima, menghadapi pasangan, anak, keluarga, teman-teman atau pemimpin saudara di komunitas rohani gereja lokal? Karena ada bagian yang kadang-kadang hanya perlu diterima dengan rela dan bahagia. Anak-anak kita mungkin punya kelemahan yang setelah kita coba untuk ditolong, dipulihkan masih sering kali ada. Kita perlu terima dan menjalannya dengan bahagia. Kelemahan dari pasangan, anak atau anggota keluarga, perhatikan ini. Yang justru akan menghasilkan buah karakter kita yang diubahkan. Kalau ada sesuatu yang belum berubah, Tuhan bisa memakai itu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu apa? Justru akan menghasilkan buah karakter kita yang diubahkan dan jadi nilai tambah kita di depannya. Ada karakter yang kita semakin luar biasa. Saudara hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, untuk kau dibentuk dengan rasa sakit itu mendatangkan penyertaan dan pengurapan Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan, hadiah terbesar yang saya dan saudara bisa berikan, hadiah terbesar yang kita bisa berikan kepada orang lain adalah kasih tanpa syarat dan penerimaan. Kita bisa beri hadiah yang mahal, bagus, hadiah yang istimewa, bagus bagi pasangan, keluarga kita, anak kita, teman-teman komunitas rohani kita. Tetapi hadiah yang terbesar yang kita berikan kepada orang lain adalah kasih tanpa syarat dan penerimaan. Karena kenapa saudara? Karena kebahagiaan hanya terjadi saat saya dan saudara, saat kita memiliki hati yang rela dan penuh penerimaan. Rela dan penuh penerimaan. Saudara, ambil waktu sejenak, izinkan Roh Kudus bekerja. Ini merupakan minggu-minggu pencurahan, penantian pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu pengajar, guru kita, penasehat kita. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Izinkan kebenarannya memerdekakan saya dan saudara. Mari kita baca Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Sama-sama kita baca. 2, 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dikatakan berbahagia apa saudara? Orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, suka segala perintahnya.
Mari kita membangun generasi yang takut akan Tuhan dan suka perintah Tuhan. Apa hasilnya saudara? Anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan itu artinya generasi orang benar akan diberkati. Baru yang ketiga, ini yang merupakan ekses atau hasil, bukan pengejaran saudara. Yaitu apa? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan, hal-hal baik, hal-hal mulia, hal-hal agung. Anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang membawa kebaikan bagi dunianya. Itu kebajikan saudara, tetap untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Maukah saudara dan saya memiliki dasar yang teguh bagi keluarga? Izinkan Tuhan menjamahmu dan menjamahku saat ini. Dengan kemampuan kita gak sanggup. Tapi Roh Kudusnya, Roh Allah sendiri yang ada di dalamku dan di dalammu. Yang kita sedang memperingati minggu-minggu pencurahan Roh Kudus, kekuatan abadi dan ilahi itu turun bagi kita sekalian. Mari saudara mempersiapkan roti dan anggur dan sejenisnya untuk kita sama-sama akan melakukan perjamuan kudus saat ini. Saya akan memimpin dan mari kita sama-sama melakukannya dengan penuh rasa hormat. Ambil waktu sebentar untuk minta ampun, mengakui setiap dosa dan kesalahan dalam hidup saya dan saudara. Supaya Tuhan menyucikan, supaya perjamuan kudus ini bukan menjadi kutuk, tapi perjamuan kudus itu setiap kali kita lakukan menjadi sarana mujizat kuasa Tuhan. Minta ampun, bereskan semua masalah-masalah hati. Dan minta damai sejahtera Tuhan memimpin kita sekalian. Mari kita ambil roti dan kita angkat di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan karena kasih-Nya dan pengampunan dosa atas kita? Kalau engkau percaya, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Maukah engkau percaya dan menerima bahwa anggur ini adalah lambang darah Yesus yang ditumpahkan, yang dicurahkan untuk setiap dosa dan kesalahan saya dan saudara. Jika engkau percaya, mari kita minum dengan keyakinan di dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Biar kita rekomitmen kembali, memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Yang kedua, saat ini kita memperbaharui komitmen kita, kasih kita, penerimaan kita, kerelaan kita kepada keluarga. Anggota keluarga kita, pasangan, anak keluarga kita. Dan juga keluarga rohani, komunitas gereja lokal. Bagi saudara jemaat Arauna juga. Minta Tuhan menjamah, menguatkan, memperbaharui saya dan saudara. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus bekerja. Tubuh dan darah-Mu yang kami makan dan minum menjadi tanda, menjadi meterai bahwa Engkau mengasihi kami dengan kerelaan dan pengorbanan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang terluka, pulihkan mereka yang mencari kepastian. Kiranya saat ini Engkau menjamah dimanapun kami ada. Sembuhkan hati kami. Biar kami melihat titik terang karena kami menerima Yesus berjalan di dalam kekuatan-Mu. Biar kami menjadi angkatan orang yang benar dan suka perintah Tuhan. Kami berdoa anak cucu kami menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Berkat dan kekayaan menjadi bagian kami. Tuhan, Engkau terus bekerja dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Love God, love people. Jadi berkat dimanapun engkau dan saya diutus oleh Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Lepaskan kemuliaan dan anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami, bagi kota kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Kasih-Mu